Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan menjelaskan mengenai penyebab dan bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus dengan lambat belajar atau slow learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Risna, NIM 032101261, kelas N, tugas akhir semester anak berkebutuhan khusus atau ABK. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian anak lambat belajar atau slow learning. Anak lambat belajar atau slow learning adalah anak yang memiliki kemampuan belajar di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak seusianya, tetapi tidak memiliki kondisi medis atau gangguan belajar tertentu yang spesifik seperti disleksia atau ADHD. Anak lambat belajar biasanya membutuhkan waktu lebih untuk memahami informasi baru dan memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeda dan lebih berulang. Ciri-ciri anak lambat belajar atau slow learning: yang pertama, kesulitan memahami materi pelajaran. Anak mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan memahami dan menguasai materi yang diajarkan. 2. Kinerja akademis yang rendah. Prestasi akademis anak biasanya berada di bawah rata-rata. 3. Keterlambatan dalam keterampilan dasar. Anak mungkin mengalami keterlambatan dalam membaca, menulis, dan berhitung. 4. Kesulitan dalam mengikuti instruksi. Anak mungkin kesulitan dalam memahami dan mengikuti instruksi dari guru. 5. Kurangnya konsentrasi dan perhatian. Anak cenderung mudah terganggu dan sulit berkonsentrasi dalam waktu lama. 6. Motivasi belajar yang rendah. Anak mungkin menunjukkan ketidakminatan atau keenggangan untuk belajar. 7. Masalah dalam interaksi sosial. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, penyebab anak lambat belajar. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan anak lambat belajar. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, kesulitan dalam pemrosesan informasi. Beberapa anak mungkin memiliki gangguan pemrosesan sensorik atau kesulitan dalam mengintegrasikan informasi yang mereka terima. 2. Gangguan belajar spesifik. Kondisi seperti disleksia, kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulia, kesulitan matematika bisa mempengaruhi kemampuan belajar anak. 3. Masalah emosional atau psikologis. Stres, kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar anak. 4. Kurangnya stimulus, lingkungan belajar yang kurang mendukung, atau kurangnya stimulus intelektual di rumah atau di sekolah dapat memperlambat perkembangan belajar anak. 5. Masalah kesehatan. Gangguan pendengaran atau penglihatan serta kondisi medis lainnya dapat mempengaruhi kemampuan belajar anak. 6. Gizi buruk. Nutrisi tidak memadai dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. 7. Faktor genetik. Beberapa anak mungkin memiliki kecenderungan genetik yang mempengaruhi kemampuan belajar mereka. 8. Masalah perhatian. Kondisi seperti ADHD dapat menyebabkan kesulitan dalam fokus dan konsentrasi. Penting untuk mengidentifikasi penyebab spesifik kesulitan belajar anak dan mencari bantuan profesional seperti psikolog, spesialis pendidikan, atau dokter dan untuk mendapatkan penilaian dan intervensi yang tepat. Baik, di sini saya akan tampilkan salah satu anak yang memiliki lambat belajar atau slow learning dan penanganan anak lambat belajar atau slow learning. Yang pertama, mereview ulang pelajaran di rumah dan praktik ringan. 2. Berikan dukungan dan penguatan supaya anak lebih semangat. 3. Tidak memaksa anak untuk bersaing dan berkompetensi dengan teman yang kemampuannya lebih tinggi. 4. Beri reward ketika anak mampu mencapai target. 5. Fokus mengajarkan konsep-konsep penting, abaikan yang kurang penting. 6. Tidak menuntut anak untuk menghafal materi yang sulit. 7. Gunakan alat dan petunjuk visual yang menarik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sekian dari saya, seakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mengambil salah satu contoh kasus anak lambat belajar atau slow learning. Dia bernama Sadar Florida yang berusia 9 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 4. Anak ini termaksud anak lambat belajar dengan penyebab kurang fokus dan perhatian pada pembelajaran. Apabila proses belajar sedang berlangsung, dia suka melamun dan bercerita dengan teman sebangkunya. Di sini penanganan yang saya lakukan dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memberikan pemahaman bahwa dengan belajar lebih giat, kita dapat meraih impian dan cita-cita yang diinginkan. Penanganan ini telah saya terapkan dan akhirnya dia bisa sedikit lebih fokus dalam menuntut pelajaran serta mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Bahasa Indonesia. Oke, sebelum belajar Pak Guru suruh anak-anak ini untuk memperhatikan apa yang Pak Guru tulis di depan. Kita guru sudah mengingatkan. Ada yang bisa baca? Ada saya. Bahasa Indonesia. Jadi apa bacanya itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Ini Alvaro, kenapa Alvaro dari tadi Pak Guru menjelaskan di depan? Alvaro ini diam-diam saja. Alvaro bisa baca? Ya, Alvaro belum terlalu pintar membacanya. Jadi anak-anak, membaca itu penting untuk kita belajar. Jadi saya harap sama anak-anak di sini itu harus rajin membaca, harus belajar membaca agar kalian belajar apapun itu bisa dengan mudah, dengan mampu membaca. Nanti anak-anak tolong untuk Pak Guru apa yang Pak Guru tunjuk kalian baca ya. Siap? Siap. Oke, ini apa bacanya? Lingkungan. Oke, jadi Simon sudah pintar ya. Alvaro nanti Alvaro belajar lagi ya di rumah.